Salah satu yang menjadi penyebab terjadinya penurunan nilai Islam yang ada di Amerika itu adalah kelompok-kelompok yang memang gagal untuk melakukan intimasi sosial. Yang masuk ke sana itu adalah Islam-Islam yang justru tidak menganjurkan intimasi sosial, yang justru ego sektoral. Nah, ini yang menjadi problem, sehingga orang-orang Amerika betul-betul kelompok-kelompok Kristen militan di Amerika yang mengatasnamakan evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan dan sebagainya itu menjadi bangkit hari ini. Karena Islam ternyata gagal menjadi agama penyejuk di Amerika, sehingga akhirnya yang timbul adalah Islamofobia. Saya tinggal di Amerika ketika 9/11 terjadi. Saya merasakan bagaimana seorang Islam baik-baik kemudian menjadi terduga teroris juga seperti saya. Saya harus melapor ke Kementerian Kehakiman 1 bulan sekali hanya untuk menunjukkan bahwa saya ini adalah orang Islam yang tidak terlibat sedikit pun dengan aksi teror. Dengan kata lain, orang Islam di sana itu semuanya menjadi terduga teroris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati para alim, para ulama, para masyaikh, para asatid, wabil khusus pengurus cabang NU yang sudah dilantik, beserta seluruh banom-banom santri yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang jelas saya santrinya jenengan semua. Ini cuma sok tahu aja, ini duduk di depan ini di daulat. Para alim, para ulama, dan siapapun yang ada dalam majelis ini yang bisa mendengarkan ini, langsung saja karena waktunya memang sangat singkat. Ada salah satu tulisan yang mungkin sudah banyak saya hantarkan di dalam beberapa halakoh gitu ya. Salah satu yang ditulis oleh salah seorang Tillman Scholar dari Harvard University, namanya Phil Caruso. Dia menulis bahwa satu-satunya, meskipun dia nanti akan mengatakan ada satu organisasi skoci yang menjadi peran penting, yang menjadikan NU menjadi satu-satunya penopang dari kekuatan Pancasila di Indonesia, yang namanya organisasi itu adalah Nahdlatul Ulama. Ini Phil Caruso nulis tuntas dalam salah satu disertasinya di Tillman Scholar di Harvard University. Dia menulis bahwa satu-satunya yang masih bisa dianggap sebagai penyangga utama dari tegaknya Indonesia dan Pancasila ini adalah Nahdlatul Ulama. Ada organisasi yang menjadi pendampingnya, namanya Muhammadiyah. Itu pun setelah mengakui bahwa Muhammadiyah itu mengakui bahwa Pancasila adalah falsafah dasar negara. Nah, ini menjadi penopang. Nah, tapi tulisan dari Phil Caruso ini kemudian menjadi satu titik persoalan utama bagi NU, bahwa NU menjadi target utama dari berbagai kelompok yang ingin merubuhkan negara ini, yang ingin menguasai ini. Tulisan Phil Caruso ini kemudian menjadi inspirasi dari berbagai gerakan-gerakan ideologi transnasional yang ingin merubuhkan Pancasila, karena Phil Caruso sedikit membuka rahasia itu. Nah, kalau kata Phil Caruso dijelaskan mengapa NU itu penting, karena NU menjadi organisasi yang tidak pernah mengkhianati negaranya sendiri. Ini jelas. NU tidak pernah memberontak terhadap NKRI, bahkan disandingkan dengan komunis pun NU pernah mau. Meskipun NU nanti diserang juga oleh PKI habis-habisan. Nah, NU juga menjadi satu-satunya entitas di Indonesia yang paling sanggup untuk berdiri dengan masyarakat lain yang berbeda pemahaman, berbeda keimanan, maupun berbeda dalam konteks primordial lainnya. Ini kata Phil Caruso. Makanya NU itu adalah satu-satunya lembaga yang bisa diandalkan untuk masa depan Indonesia. Ini nggak berlebihan nih. Karena Phil Caruso itu mengkaji tulisannya itu berdasarkan faktor historis, empiris, dan persoalan-persoalan politik budaya di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, salah satu yang menjadi penyebab
terjadinya penurunan nilai Islam yang ada di Amerika itu adalah kelompok-kelompok yang memang gagal untuk melakukan intimasi sosial. Dasar orang Amerika itu intimasi sosialnya sangat miskin. Orang Amerika itu sangat miskin dalam intimasi sosial. Yang masuk ke sana itu adalah Islam-Islam yang justru tidak menganjurkan intimasi sosial, yang justru ego sektoral. Nah, ini yang menjadi problem, sehingga orang-orang Amerika betul-betul kelompok-kelompok Kristen militan di Amerika yang mengatasnamakan evangelis, white supremacy, Ku Klux Klan dan sebagainya itu menjadi bangkit hari ini. Karena Islam ternyata gagal menjadi agama penyejuk di Amerika, sehingga akhirnya yang timbul adalah Islamofobia. Saya tinggal di Amerika ketika 9/11 terjadi. Saya merasakan bagaimana seorang Islam baik-baik kemudian menjadi terduga teroris juga seperti saya. Saya harus melapor ke Kementerian Kehakiman 1 bulan sekali hanya untuk menunjukkan bahwa saya ini adalah orang Islam yang tidak terlibat sedikit pun dengan aksi teror. Dengan kata lain, orang Islam di sana itu semuanya menjadi terduga teroris. Nah, ini yang menjadi pandangan dari kita hari ini. Nah, NU betul-betul memberikan jaminan intimasi sosial dalam berbagai perbedaan di Indonesia yang ada hari ini. Persoalannya memang NU kemudian menjadi sasaran tembak, baik dari kelompok-kelompok ekstrim kanan, radikal kanan seperti Wahabi, seperti kelompok-kelompok Ikhwanul Muslimin, maupun kelompok-kelompok dari Hizbut Tahrir. Nah, ini yang menjadi penyakit dari kelompok kanan kepada kalangan NU hari ini. Semakin besar NU, maka semakin banyak orang yang ingin mengecilkan NU. Semakin solid NU, semakin bersatu NU, akan semakin banyak orang yang ingin memecah belah NU. Semakin penting NU, maka semakin banyak orang yang ingin menganggap NU itu tidak penting. Tantangan NU ke depan itu tidak sederhana. Makanya pengurus PCNU di Kabupaten Demak ini bukan hanya diganggu oleh kelompok-kelompok kanan seperti yang saya sebutkan tadi, tapi juga oleh kelompok-kelompok kiri. Kelompok-kelompok kiri seperti anarko-sindikalisme ini juga bukanlah sebuah ancaman yang sangat sederhana. Mereka juga akan pasti menjadikan target NU sebagai target utama untuk dipecah belah, dihasut, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politis. Nah, kalau saya sering mengatakan bahwa pemecah belahan di tubuh NU itu sudah ada di depan mata, itu sebenarnya bukan hanya di depan mata, sudah kita rasakan secara bersama. Mungkin kalau kita mau jujur semua, ada gerakan-gerakan yang memecah belah NU baik secara politik maupun secara gerakan-gerakan kebudayaan. Ini banyak sekali. Dan bahkan ada orang yang mengaku Nahdien, ajarannya sama, ubudiyahnya sama, tapi dia punya cita-cita khilafah. Makanya ketika saya menyerang salah satu ustadz yang dikenal dia juga melawan Wahabi secara habis-habisan, dia juga memprotes pemahaman-pemahaman Wahabi, dan ketika dia mengusung khilafah juga saya menyerang dia, menolak itu. Yang nyerang saya itu justru teman-teman NU sendiri. Artinya proses pemecah belahan di tubuh NU sudah sangat efektif. Kalau saya memprotes salah satu ustadz misalnya yang dikenal selama ini bergerak di kalangan Nahdien dan muhibbinnya itu kalangan Nahdien, tapi dia mengatakan bahwa umat Islam itu wajib mendukung khilafah, lalu saya protes terhadap dia ini, yang justru mencaci maki saya itu teman-teman NU, Pak. Ini artinya apa? Efektifness pemecah belah di tubuh NU itu sudah terjadi. Bahkan ketika saya protes kepada fatwanya ulama ini ketika mengatakan bahwa di dalam salib itu ada jin kafirnya, tidak boleh mengatakan seperti itu, karena murid-murid SMP di Solo kemudian bergerak ke pemakaman Kristen dan menggergaji nisan-nisan salib yang ada di pemakaman Kristen. Ketika saya protes tentang fatwa ini, yang nyerang saya itu justru teman-teman NU sendiri. Nah, ini kan kemudian sudah saya rasakan sendiri bagaimana pemecah belahan di tubuh NU itu terjadi hanya demi cita-cita politik yang berbeda. NU kita tahu tidak mau berpolitik, tapi cita-cita politik kita kan punya, tetap menjaga NKRI dan menjaga keutuhan bangsa ini. Itu cita-cita politik NU, bukan soal khilafah, bukan soal negara-negara teokratis. Nah, ini yang menjadi masalah di kita.
Kelompok kiri juga menyerang NU. Kalau kita perhatikan pergerakan di medsos, kelompok-kelompok kiri ini juga tidak berhenti, Pak. Kelompok-kelompok anarki yang sebenarnya ingin meruntuhkan negara ini juga menyerang NU juga. Bahkan dia juga, ya mohon maaf, melecehkan ulama-ulama NU juga. Nah, ini sangat efektif. Belum kita bicara dengan kelompok radikal tengah, Pak. Kelompok radikal tengah ini adalah kelompok-kelompok liberal, kelompok-kelompok sekuler, kelompok-kelompok LGBT dan sebagainya. Mereka ini memang tidak akan memberontak ke negara ini, tapi secara tidak langsung justru akan meluluh lantakan intimasi sosial dan budaya-budaya kita. Jadi menjadi orang NU hari ini, apalagi menjadi pengurus NU, itu tidak sederhana, Pak. Perjuangannya sangat berat. Ada dari kelompok ekstrim kiri, ada kelompok dari ekstrim kanan, radikal kiri, ada juga radikal tengah yang tidak pernah kita perhitungkan, karena mereka tidak ingin meruntuhkan Pancasila, mereka hanya ingin membaur kepada kita, tapi mereka melakukan campaign-campaign yang sifatnya walk in movement. Kalau hari ini bapak-bapak masuk ke beberapa sekolah, kalau kita mau numpang toiletnya, toilet itu kan biasanya untuk perempuan dan laki-laki. Di beberapa sekolah internasional itu ada kelompok yang namanya neutral gender. Itu apa? Untuk kelompok LGBT, Pak. Nah, kelompok-kelompok ini yang juga mulai bergerak seolah-olah mereka ini adalah kelompok-kelompok yang berada di lingkungan kita. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya eksistensi mereka ini tetap timbul, tetap ada, dan kemudian berlindung di balik nama besar NU. Ini banyak, Pak. Kalau kita perhatikan gerakan-gerakan seperti ini, mengatasnamakan kemanusiaan, mengatasnamakan kedamaian, ini juga dimotori oleh kelompok-kelompok NGO dan kelompok-kelompok SJW, Social Justice Warrior. Makanya ketika saya memprotes tentang ajaran-ajaran Panji Gumilang yang betul-betul mengusik nilai akidah kita, yang menghantam saya itu adalah kelompok-kelompok ini, kelompok-kelompok radikal tengah ini. Mereka ini kelompok-kelompok moderat, kelompok-kelompok kalau mau dibilang wasatiyah ya wasatiyah. Mereka tidak akan memberontak ke negara ini, tapi mereka mendukung eksistensi yang justru akan melunturkan nilai-nilai akidah kita. Orang NU itu sudah biasa, Pak, menghadapi perbedaan fikih, sudah biasa. Kita dihantam oleh kelompok-kelompok yang nggak mau baca kunut, itu udah biasa kok. Dihantam oleh kelompok-kelompok yang nggak mau tahlilan, yang nggak mau maulidan, kita udah biasa menghadapi itu. Ketika zaman Muhammadiyah masih ganas-ganasnya, kita kan sering dipersekusi orang-orang NU. Ketika ada orang meninggal kan udah biasa direbut, Pak, orang meninggal itu supaya tidak dibacain talqin. Kan itu udah biasa itu. Kita menghadapi itu udah biasa. Tapi ketika persoalan akidah, justru yang membela adalah kelompok-kelompok dari radikal tengah ini. Nah, ini yang juga harus kita waspadai dari teman-teman dari NU. Ini memang sangat tidak sederhana. Bapak Ibu sekalian, saya baru pulang dari Tunis, Pak. Dalam kurang lebih sekitar 4 bulan terakhir ini saya mondar-mandir ke Timur Tengah. Saya datang ke Muscat, ke Oman, saya kemarin datang ke Tunis, saya datang ke perbatasan Libya, saya keliling di Tunis, saya mampir ke Sharjah, mampir ke Dubai. Beberapa bulan yang lalu saya sempat ke Mosul, ke Irak. Saya hanya ingin mencari tahu Islam di Timur Tengah itu seperti apa sih sekarang. Dan yang menjadi persoalan adalah ketika saya transit di Dubai, saya iseng-iseng ke toko buku, saya menemukan sebuah buku yang menurut saya hari ini kita betul-betul tidak berdaya. Buku yang ditulis oleh Stephen Hawking tentang Big Bang Theory dan juga tentang mekanika kuantum, yang membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Dibongkar rasionalitas berpikir kita bahwa Tuhan itu nggak ada, kata Stephen Hawking di buku itu, bahwa alam semesta ini terjadi karena ledakan besar yang dinamakan Big Bang Theory. Di situ ada pertanyaan yang ditanyakan sendiri oleh Stephen Hawking. Ya mungkin ledakan besar ini juga dilakukan oleh Tuhan, tapi dibantah sendiri juga oleh Stephen Hawking. Ledakan besar ini terjadi karena ada energi positif dan energi negatif yang digerakkan oleh sebuah kekuatan besar yang bernama mekanika kuantum. Nah, ledakan besar ini yang menciptakan berbagai planet-planet dan tatanan di universe ini, di alam semesta ini. Kesimpulan besarnya bahwa terciptanya alam semesta ini bukan diciptakan oleh Tuhan, tapi karena memang energi
positif dan negatif melalui mekanika kuantum mengacu kepada teorinya Albert Einstein, MC kuadrat itu. Kalau saya menemukan buku ini di Eropa mungkin nggak aneh Pak, saya temukan ini di Arab. Jadi jangan heran kalau di Arab itu ada berita belakangan ini bahwa tingkat ateisme paling tinggi itu adanya di Arab, wabil khusus di Saudi. Orang yang peningkatannya sangat tajam itu hari ini di negara-negara yang menggunakan sistem teokrasi dan penduduknya dikenal agamis, paling tinggi tingkat ateisme itu adanya di Arab. Dan di Saudi paling tinggi di tatanan negara-negara Arab. Ketika saya ke Tunis Pak, saya menemukan buku dari Stephen Hawking yang lain lagi yang lebih memperjelas bahwa Tuhan itu nggak ada. Coba bayangin itu. Dan ketika saya ke Muscat, saya menemukan buku yang ditulis oleh seorang dokter ahli saraf dari Inggris, namanya Richard Dawkins. Dia menulis buku God Delusion. Kalau saya menemukan ini di Eropa atau di Amerika, saya nggak heran Pak. Ini saya temukan di negara Arab yang 96% penduduknya beragama Islam, 4% non-Islam. Dan Richard Dawkins membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Yang menghidupkan manusia di seluruh alam semesta ini adalah 1,5 miliar saraf yang ada di tubuh kita. Satu saja putus kita stroke Pak. Jadi Tuhan kita itu adalah saraf-saraf itu, kata Richard Dawkins. Saraf ini terbentuk secara genetik, secara biologis. Kalau orang sarafnya kurang komplit, maka orang itu akan lahir cacat. Nah Tuhan kita itu adalah saraf itu, kata Richard Dawkins. Dan buku ini di-download 3,8 juta oleh orang Arab. Persoalannya bukan dari persoalan ateis Pak. Kita yang hidup di Demak mungkin enak. Oh enggak, Gusti Pangeran itu masih ada, nggak mungkin kita percaya kepada itu. Persoalannya Pak, tidak ada satupun ulama, tokoh agama yang melawan pemikiran ini sampai hari ini. Seharusnya ada dari kalangan ulama Islam atau tokoh agama lain yang bisa menyajikan sainteisme, agama yang berbasis ilmu pengetahuan. Jadi buku-buku seperti ini hari ini melenggang sendirian di seluruh permukaan bumi ini Pak, terutama di negara-negara Islam. Karena mereka tahu Pak bahwa hanya Islamlah yang pernah memberikan kontribusi peradaban ilmu pengetahuan ke seluruh manusia di muka bumi ini. Ketika Eropa mengalami masa kegelapan, ilmu pengetahuan Islam itu betul-betul merajalela dan berhasil mendrive, menyetir peradaban manusia sampai hari ini. Makanya yang kemudian menjadi sasaran terhadap kelompok-kelompok komunitas muslim dari kalangan-kalangan ateis yang berbasis ilmu pengetahuan ini adalah negara-negara Islam Pak. Dan ketika saya cari parameternya untuk download buku-buku ini di Indonesia, memang masih belum beredar luas Pak, belum diterjemahkan. Tapi kalau di e-book Pak, pendownload di Indonesia hari ini sudah hampir mencapai 1 juta orang. Ini juga ancaman yang lain lagi. Dan kita selama ini apa? Diam menghadapi ini. Kenapa? Otak kita nggak mampu Pak untuk melawan mekanika kuantum, teori Big Bang, dan juga saraf ini. Kesimpulan saya, kenapa? Karena kita sudah semakin menjauh dari ilmu pengetahuan Pak. Kita sibuk berpolitik. Ulama-ulama kita sibuk berpolitik Pak, tanpa disadari upaya-upaya menggerus akidah ini semakin merajalela di tengah kita. Dan ini tantangan buat NU sebagai organisasi terbesar muslim, organisasi muslim terbesar di dunia. Kita mulai dengan perlawanan terhadap pemikiran Hawking, Richard Dawkins, Sam Harris, Tim Hitchens. Mungkin bapak-bapak sekalian, mohon maaf, para alim, para ulama mungkin gerah melihat buku ini dan mungkin nggak mau baca dan mungkin nggak mau beli karena harganya mahal. Saya harus baca ini Pak. Saya ingin tahu orang ateis ini otaknya apa di dalamnya. Tapi saya juga nggak mampu, saya hanya sekedar tahu saja. Tapi kalau ini tidak dilawan, ini akan menggerus generasi muda kita dalam persoalan-persoalan akidah keislaman, yang tidak mustahil nanti ateisme ini akan menjadi agama baru di dunia ini dan akan menjadi agama mayoritas di dunia ini. Fungsi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin akan tergerus juga oleh pemikiran-pemikiran yang tidak percaya adanya Tuhan.